Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenanga Kinasi. Wow, kisah dari tanah Kalimantan Selatan kali ini pastinya seru banget nih buat disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi, tapi sinarnya sudah menyusup lewat sela-sela daun mangga di halaman rumah Gina. Di halaman depan, Gina tampak menyapu dengan wajah kecut. Tangannya bergerak cepat menyapu dedaunan kering dan sisa-sisa bunga kamboja yang berjatuhan di tanah. Halaman rumah Gina tidaklah besar, tapi cukup untuk menampung beberapa pot tanaman. Ia menyapu sambil sesekali meludah, membuang lendir dari tenggorokan, hingga satu suara tiba-tiba terdengar dari luar pagar besi yang setengah terbuka. "Assalamualaikum, Bu. Sedekah seikhlasnya, Bu." Gina menoleh. Suara seorang perempuan tua yang berdiri agak pincang di balik pagar. Tubuhnya dibungkus baju lusuh berwarna kecoklatan yang sepertinya pernah berwarna merah muda. Di tangannya ada kantong plastik hitam penuh dengan barang-barang, entah apa itu. Matanya sayu, tapi bibirnya berusaha tersenyum rayu. Gina memutar bola mata. Dia berdiri tegak, menyandarkan gagang sapu di bahunya, lalu melangkah ke pagar dengan perasaan jengkel. "Bu, minta sedekahnya, Bu," ulang si pengemis kini dengan suara lebih lirik. "Aduh, Cil, baisukan sudah minta-minta," bentak Gina sambil mengibaskan tangannya ke udara. "Bajau sana." Perempuan pengemis itu terdiam kaget. Wajahnya yang awalnya penuh harap kini berubah menjadi kaku. Ia melangkah setengah mundur, tapi belum benar-benar pergi. Matanya menatap Gina dengan pandangan tajam. "Dasar sombong banar," ucap pengemis itu dengan nada mengejek. "Sombong?" Gina melotot, langkahnya makin dekat ke pagar. "Nyata ai sombong? Daripada memberi orang yang bisanya meminta-minta, baik duit aku kumpulkan, gasan menukar makanan. Nyata kanyang." Gina menutup pagar besi itu dengan keras sehingga mengeluarkan suara keras, lalu kembali ke halaman sambil menggerutu. Sapunya kini digebrakan ke tanah, membuat debu dan daun beterbangan. Ia masih terus memaki dalam hati, merasa terganggu oleh kehadiran pengemis tadi. Ternyata suara dari luar pagar kembali muncul dan kali ini lebih keras. "Dasar sombong, kusumpahi kamu jatuh miskin." Gina berhenti menyapu, jantungnya berdegup kencang. Mendengar kutukan barusan, dia berbalik dan melihat si perempuan tua itu masih berdiri di luar pagar, kali ini dengan tubuh yang lebih tegak dan mata yang kini tak lagi terlihat lemah. Tatapannya menusuk seperti seseorang yang sudah lama menyimpan dendam. "Bajau kada? Atau hendak kusasahi lawan sapu kah?" ancam Gina yang berniat mengejar pengemis itu dengan sapu kalau ia tidak segera pergi dari depan rumahnya. "Kusumpahi ikan mati baranak," pengemis tua itu menyeringai. Dan di detik itu pula ia meludah ke celah pagar yang memang tidak terlalu rapat. Ludahnya jatuh tepat di pot bunga mawar
Gina melompat mundur. Rasa jijik dan marah muncul bersamaan. Ia menggenggam sapunya dan mengacungkan ke udara seolah benar-benar ingin melemparkan benda itu. Kurang ajar. Dasar pengemis gila. Enak saja meludah di rumah orang. Dasar manusia najis. Si perempuan tua berdiri tegak. Tak lagi tampak memelas, wajahnya berubah. Matanya seolah tampak gelap, bibirnya menyunggingkan senyum tak bersahabat. Tidak ada lagi raut lemah di wajah keriputnya. Lihat saja nanti, kamu akan mati kesakitan, kehabisan darah, dan tidak ada orang yang akan menolongmu. Kata-katanya tidak diteriakkan, tetapi cukup keras di telinga Gina. Gina memukul pagar dengan keras. Pergi! Pergi! Kali ini Gina berhasil. Ketika melihat keluar, perempuan tua itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja, seperti tak pernah berdiri di sana. Gina membuka pagar, mengira pengemis tua itu bersembunyi. Tetapi jalan di depan rumahnya kosong. Jalan kecil itu hanya diisi suara burung dan gerobak penjual bubur yang baru saja muncul dari kejauhan. Dia berdiri cukup lama di depan pagar, dadanya naik turun. Beberapa tetangga sempat melongok dari balik jendela, tapi tidak ada yang ikut campur. Ya, mereka memang tidak menyukai Gina yang dinilai arogan dan keras kepala. Gina melangkah ke dalam, membanting sapu ke dinding teras. Ia mencuci kaki sambil menggerutu. Membari muar. Ia memutuskan untuk menyapu lebih cepat dan masuk ke dalam rumah. Pintu langsung dikunci. Ia duduk di sofa, memeluk bantal kecil. Di balik rasa marah, ada sedikit rasa takut yang perlahan mulai tumbuh. Kira-kira sumpahnya tadi benar terjadi nggak ya? Pikir Gina sambil bergidik ngeri. Waktu terus berlalu. Jam dinding menunjukkan pukul 10:15. Gina belum juga mandi. Air panas sudah disiapkan sejak tadi, tapi tubuhnya enggan untuk bergerak. Dia kembali berdiri di balik jendela, mengintip ke arah luar. Meski tidak mau mengakui, tapi sebenarnya dia takut pengemis itu kembali lagi hanya untuk melemparkan sumpah serapah mengerikan. Mungkin aku berlebihan, kata Gina beberapa saat kemudian. Dia tertawa sendiri, menertawakan tingkahnya yang terasa konyol. Akan tetapi, bulu kuduk Gina segera merinding ketika ia melihat daun bunga mawar di dalam pot yang mendadak menghitam padahal tadi pagi masih segar. Gina menajamkan pandangannya. Bukan hanya daun, bahkan batang mawar juga terlihat mengerut. Ia keluar dengan langkah tergesa, menghampiri pot bunga tersebut. Begitu Gina memegang batangnya, kulitnya terasa panas. Aduh, Gina menjerit pelan, lalu melepaskan pegangannya. Di telapak tangannya ada bercak kemerahan seperti terbakar. Dia mundur perlahan, menatap pot itu dengan ngeri. Jangan-jangan Gina tidak menyelesaikan ucapannya. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dengan perasaan takut. Seharian itu, dia tidak berani keluar rumah lagi. Memilih mendekam di dalam kamar sambil menunggu kedatangan suaminya, Ali. Langit mulai gelap saat suara motor terdengar membuka pagar lalu menghilang memasuki halaman rumah. Gina yang seharian muram sejak kejadian pagi tadi, kini hatinya terasa lebih ringan. Pintu terbuka. Seorang lelaki bertubuh kekar dan berkulit sawo matang masuk sambil membawa kantong plastik besar berisi makanan. Kemejanya basah oleh keringat, rambutnya berantakan karena helm, tapi senyumnya lebar saat ia melihat Gina. Aku bawakan makanan kesukaanmu, katanya sambil mencium kening Gina singkat. Mie bancur ya? Tanya Gina getir. Dia tidak suka masakan yang terbuat dari mie berwarna merah itu, tetapi Alim selalu saja memberikannya. Iya, kamu suka kan? Alim tidak sadar istrinya tak suka.
Alim meletakkan plastik di atas meja makan, lalu berlutut di depan istrinya. Dengan lembut, ia mencium perut Gina yang membulat. Ia meletakkan telapak tangannya di sana, merasakan gerakan kecil dari dalam. "Cepat keluar, Rena. Abah sudah tidak sabar untuk bertemu," bisiknya sambil tersenyum. "Semoga kamu laki-laki ya, supaya nanti Abah ada teman memancing dan bermain bola." Gina mendesah, lalu memukul pelan bahu suaminya. "Laki-laki atau perempuan sama saja kan kok, asalkan sehat," katanya. Dia menatap suaminya dengan nada setengah mengingatkan. Alim terkekeh. Ya, aku tahu, tapi namanya juga harapan." Ia berdiri dan berjalan ke dapur menyiapkan piring dan sendok. "Aku beli di warung langganan kita," kata Alim tanpa menyadari wajah Gina yang kembali muram. "Ayo makan." Setelah selesai makan, Gina mencuci piring dan membersihkan meja. Alim menonton berita sambil bersandar di sofa. Sesekali ia menguap setelah lelah bekerja seharian. Udara malam di kota Banjarmasin selalu panas. Kipas angin di langit-langit ruangan berputar dengan lamban, menimbulkan bunyi berdetak halus yang monoton. Setelah bersih-bersih, Gina menyusul Alim ke kamar tidur. Mereka tidak banyak berbincang. Hari yang panjang telah menyita tenaga mereka. Kamar mereka sederhana. Dindingnya berwarna krem dengan jendela besar di sisi timur yang menghadap ke halaman depan. Tempat tidurnya bersih. Spray bergambar bunga dan 2 bantal besar tertata rapi. Gina berbaling perlahan, menyelipkan bantal kecil di antara lutut dan perutnya, mencari posisi ternyaman untuk tidur. Ali mematikan lampu. Hanya lampu tidur kecil di atas nakas yang menyala menyinari sebagian wajah mereka dengan cahaya kuning redup. Kipas angin berputar pelan. Sekitar pukul 1 malam, ketika semuanya sudah sepi, Gina terbangun oleh suara halus, awalnya samar, sehingga Gina mengira jika dirinya masih bermimpi. Ketika suara tersebut semakin keras, Gina membuka matanya perlahan. Di luar sana terdengar suara langkah kaki mengendap-endap berjalan di atas kerikil. Tubuh Gina sontak menegang. Dia menoleh ke arah samping. Ali masih terlelap, nafasnya teratur, seakan tidak mendengar suara apapun. Gina menggoyangkan bahu suaminya pelan. "Kak, bangun Bangsa Tumat. Pian mendengarlah suara di luar," bisiknya. Alim bergumam tak jelas. Dia malah membalikkan badan membelakangi Gina. Tidurnya semakin nyenyak sehingga istrinya jengkel. Gina mencubit lengan Alim, tetapi tak ada reaksi selain dengkuran pendek. Suara di luar semakin jelas, bergerak perlahan di sepanjang teras, kadang berhenti, lalu terdengar suara gesekan seperti sedang menekan gagang pintu. Gina bergegas bangkit. Dia duduk di tempat tidur, menajamkan pendengaran untuk memastikan apa yang baru saja didengarnya. Jantung Gina berdetak cepat. Apa tadi Kak Alim lupa menggembok pagar ya? Ia memandangi jendela di sisi kamarnya. Tirainya tertutup rapat, tetapi bayangan samar-samar di baliknya tampak bergoyang. Sepertinya memang ada sesuatu di luar sana. Gina sempat berpikir bahwa itu hanyalah bayangan pohon mangga yang tertiup angin, tapi malam ini tidak ada angin yang bertiup. Gina melirik pintu kamar, memastikan semuanya masih tertutup. Dia mengingat-ingat dengan cepat. Jendela ruang tamu sudah digembok, pintu belakang sudah diselot, semua jendela rumah sudah diberi terali sejak dia hamil 5 bulan. Alim yang memasangnya sendiri, katanya waktu itu, supaya anakku aman dari maling dan juga orang jahat. Gina kembali tenang, walau hanya sedikit. Kalaupun itu memang maling, tidak akan bisa masuk ke dalam rumah. Gina mengelus perut perlahan. Bayinya bergerak pelan seperti ikut merasakan keresahan sang ibu. "Tenang ya nak, mama tadi cuma takut ada maling," bisiknya. Gina menarik nafas panjang.
lalu memutuskan untuk kembali berbaring. Kalaupun memang ada orang, dirinya juga tidak berani membuka jendela dan memeriksa langsung siapa yang berjalan di luar. Dia bukan tipe perempuan yang berani menghadapi kegelapan seorang diri. Selain itu, tidak terdengar suara pintu dibuka paksa atau kaca pecah. Mungkin hanya kucing tetangga yang melangkah di antara pot tanaman. Ya, itu pasti cuma kucing. Gina membenarkan bantalnya, menarik selimut hingga ke dada dan kembali menutup mata. Suara langkah itu perlahan menghilang. Tenggelam dalam keheningan malam, hanya suara baling-baling kipas angin yang terus berputar diselingi oleh dengkur keras Halim. Tidak lama kemudian, Gina tertidur kembali. Di dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan sendirian di jalan panjang yang sepi dengan daun-daun kering yang menempel di tapak kakinya. Suara langkah terus mengikuti dari belakang, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Gina sudah membuka pintu depan rumah. Langit berwarna biru pucat. Suara burung terdengar sayup dari kejauhan dan sinar matahari menerobos lembut melalui dedaunan mangga yang rindang. Namun, baru satu langkah keluar, Gina langsung tertegun. Di teras, tepat di bawah jendela ruang tamu, pot bunga kesayangannya tergeletak pecah berserakan tanah. Dari dalam pot berhamburan tidak karuan menyebar sampai ke lantai keramik yang kemarin sudah disapunya sampai bersih. Aduh, kenapa bisa jatuh? Desis Gina, alisnya mengernyit. Dia berjongkok mendekati pecahan pot. Tangannya berniat membuang tanah yang berhamburan di teras. Akan tetapi tangannya berhenti saat menyadari ada yang salah. Tanah di depannya terasa ganjil. Bukan hanya tanah hitam dari media tanam, tetapi bercampur dengan tanah berwarna merah kecoklatan seperti tanah dari kuburan. Baunya pun agak menyengat. Sepintas ada aroma melati yang membuat kerutan di wajah Gina semakin dalam. Gina mengusap tangannya ke daster. Dia menoleh ke kiri dan kanan mencari tahu apakah kucing liar yang menyenggol pot bunga kesayangannya masih ada di teras. Tentu saja sudah tidak ada. Mustahil jatuh sendiri. Semalam angin juga tidak kencang, gumamnya. Pasti ulah kucing Acil Anis. Dia jengkel. Acil Anis memang punya banyak kucing jantan dan biasanya dilepaskan saat malam hari. Tidak jarang Gina mengomel karena kotoran kucing Acil Anis teronggok di halaman rumah. Dengan sapu lidi dan bengki, Gina mulai membersihkan tanah yang berceceran. Pecahan pot ia kumpulkan satu persatu ke dalam kantong plastik. Dia kembali mengomel sendiri, menggerutu karena tanaman hias itu salah satu kesayangannya. Padahal sudah kujaga baik-baik, malah rusak begini. Awas saja kalau tetamu lagi, langsung kusiram banyu panas menggurak tupang. Ia membungkuk, menyisir sisa-sisa tanah yang masuk ke sela lantai. Tapi ketika sedang menarik sapu ke bawah, Gina mendengar suara gesekan pelan di samping rumah. Dia menoleh, lantas berteriak kaget ketika melihat seekor kelabang besar yang melintas perlahan. Ukurannya tidak biasa, hampir sepanjang telapak tangan orang dewasa. Tubuhnya merah tua kehitaman dengan kaki-kaki kecil yang bergerak menjijikan. Binatang itu menempel pada dinding semen, merayap ke arah tempatnya berdiri. Gina sontak mundur 2 langkah. Halilipan apa ganal banar kayak ini? Teriaknya panik. Refleks, dia menoleh ke sekeliling mencari sesuatu untuk memukul binatang itu. Gina melihat batu segenggaman tangan di dekat tiang jemuran. Dengan cepat ia meraihnya lalu melempar ke arah kelabang yang kini turun ke lantai. Tak! Batu yang dilemparkan Gina menghantam kelabang itu dengan keras.
Tubuh binatang berkaki banyak itu langsung hancur, cairan kecoklatan merembes keluar. Beberapa kakinya masih bergerak-gerak seakan belum sadar kalau tubuhnya sudah remuk. Dasar binatang menjijikan, omel Gina sambil menendang bangkai kelabang menjauh dari teras. Berjauh sana. Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah. Gin, Panggil Alim tegas. Gina menoleh. Suaminya berdiri di ambang pintu, wajahnya masih sembab karena baru bangun, rambutnya aut-autan. Apa tadi? Tanyanya dengan nada tidak senang. Gina berdiri, nafasnya masih cepat karena refleks kaget tadi. Halilipan kak, gonol bonor, untung sempat ketahuan. Kalau kado bisa aku yang disangatnya. Alim berjalan ke arahnya. Dia menatap bangkai kelabang itu sebentar, lalu menatap Gina. Kamu itu sedang hamil. Harusnya jangan sembarangan membunuh makhluk hidup. Gina melipat tangan di dada. Daripada aku yang disengat, terus aku kenapa-napa, lebih baik aku bunuh duluan kan? Ali mengusap wajahnya karena gemas. Jangan lupa, kamu itu sedang hamil. Ada banyak pantangan dari orang tua zaman dahulu, supaya bayi dalam kandungan lahir dengan selamat. Ya hati-hati sih ya. Ya tapi jangan berlebihan juga kak, balas Gina dengan nada jengkel. Mereka sering diam beberapa saat. Alim akhirnya menghela nafas panjang. Ya sudah, namanya juga terlanjur. Tapi lain kali, jangan langsung dibunuh ya. Diusir saja, supaya dia pergi menjauh. Gina mengangguk sambil menatap bangkai kelabang itu dengan jijik. Iya, aku paham. Alim berbalik masuk kembali ke rumah. Pintu ditutup perlahan. Gina menatap halaman sekali lagi. Pot pecah, tanah yang berbau aneh, dan kelabang besar. Semua itu muncul dalam waktu berdekatan. Dia menelan ludah, menatap ke arah tanah merah yang bercampur dengan tanah hitam. Aroma kenanga kembali tercium, sedangkan di sekitar rumahnya tak ada tanaman berbunga wangi itu. Gina mencuci tangan dengan sabun berkali-kali, bahkan sampai aroma sabun cuci tangan memenuhi ruang tamu. Tidak lama kemudian, dia sudah selesai mengerjakan semua pekerjaan rumah. Gina tengah menuang kopi ke dalam termos kecil di meja makan. Termos itu akan dibawa Alim ke tempat kerja. Sambil memasang jam tangan, Alim melirik istrinya. Oh ya, nanti siang aku akan menjemput mama. Dia mau menginap beberapa hari, katanya ringan. Kamu siapkan makan siang yang enak ya. Mama pasti senang kalau kamu masak sendiri, bukan beli dari luar terus. Gina menoleh kaget. Nginap? Kenapa mendadak sekali? Mama sepertinya kangen dengan calon cucunya, kata Alim sambil tersenyum menunjuk perut Gina yang memuncit. Gina mengangguk. Ya, nanti aku masak enak yang agak banyak, tapi jangan telat pulangnya ya. Alim mendekat, ia mencium kening Gina dan perutnya sekilas. Jaga diri ya, jangan terlalu capek. Setelah Alim berangkat, Gina segera masuk ke dapur. Ia membuka kulkas, mengamati isi satu persatu. Di dalam ada ayam potong, bumbu dapur, beberapa sayuran, dan juga tahu. Gina segera mengambil ayam dan membiarkannya mencair sebentar di wastafel, lalu mulai meracik bumbu. Tangannya cekatan, menyiapkan bawang merah, bawang putih, kunyit, dan lengkuas. Hari ini, dia ingin membuat ayam ungkep bumbu kuning, sayur bening bayam, dan sambal terasi. Saat ayam sudah cukup lunak, ia mulai memotongnya di atas talenan. Pisau besar ia pegang dengan hati-hati. Potongan pertama berjalan lancar, begitu pula potongan kedua. Tapi ketika hendak mengiris bagian dada, ada tangan dingin yang mendorong pundaknya dari belakang. Brak! Pisau di tangan Gina tergelincir. Jeritnya. Gina menjatuhkan pisau ke meja, lalu menyentuh tangan kanannya yang kini tergores tajam di dekat ibu jari. Darah merembes pelan, warnanya merah, dan terus keluar tanpa henti. Dia menoleh ke belakang untuk memastikan siapa yang barusan mendorongnya. Gina mengira Alim datang diam-diam untuk mengisenginya. Tapi dapur itu kosong, hanya dia sendirian di sana. Tangan siapa tadi?
bisik Gina, matanya menyapu sisi dapur. Dia menggigit bibir, lalu buru-buru membasuh lukanya dengan air mengalir dan membungkusnya dengan kain bersih. Tangan kirinya yang kini bekerja lebih banyak menyelesaikan proses memasak. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa takut. Mungkin cuma hayalanku sendiri, katanya dalam hati. 2 jam kemudian, rumah mulai semarak. Alim datang bersama ibunya. Bu Irma langsung menuju ruang makan begitu ia mencium aroma masakan yang menguar dari dapur. Panas benar di sini, komentar Bu Irma sambil mengipasi dirinya dengan tangan. Ngarannya jua di Banjarmasin, mah. Di sini, sabigi matahari, gasan saikung manusia. Saut Alim setengah bercanda. Makanan malah, pian pasti lapar limba bajalan jauh. Gina buru-buru menghidangkan makanan. Ayam ungkep, sayur bayam, dan sambal sudah tertata rapi di atas meja. Nasi hangat baru saja ditanak. Ia menyambut mertuanya dengan senyum. Bu Irma duduk, memandangi hidangan di meja dengan tatapan menyelidik. Ia mengambil sendok, menyendok kuah sayur, lalu mengendusnya. Alisnya langsung naik. Ini masakan kapan, Gina? Baru saja matang, mah, jawab Gina heran. Bu Irma mencicipi kuah bayam itu sedikit, lalu meletakkan sendoknya dengan suara keras ke piring. Masya Allah, ini basi, Gin. Tega sekali kamu menyuruh mama makan makanan basi. Gina tertegun. Basi? Tapi ini baru kumasak, mah. Alim ikut mencicipi, ia mengerutkan kening. Sayurnya memang bau masam. Ayamnya juga sudah berlendir, Gin. Mustahil, jawab Gina dengan suara rendah. Bu Irma berdiri dari kursi. Gina, aku ini datang jauh-jauh, ingin makan masakan menantu. Ternyata malah diberi makanan basi seperti ini. Apa kamu tidak suka kalau aku datang ke sini? Gina membeku di tempat, kepalanya berdenyut. Matanya menatap meja makan yang masih mengepulkan sedikit uap dari nasi. Tapi benar saja, ketika ia mendekat, aroma masakan memang terasa aneh. Ada bau asam, seperti makanan yang sudah didiamkan seharian di ruangan panas. Dia menyentuh mangkuk sayur, masih hangat. Ini buktinya semuanya baru aku masak, Ma. Aku juga sudah mencicipi tadi. Rasanya normal, bisiknya nyaris tak terdengar. Alim menghela nafas panjang. Ia tidak membela maupun menyalahkan, hanya berkata singkat. Sudahlah, tidak usah dibahas. Nanti sore beli lauk di warung saja ya. Bu Irma menggeleng. Ia masih mengomel sambil kembali duduk. Gina terpaksa diam dan memilih tidak berbicara sama sekali. Ia duduk perlahan menatap sayur bening di piringnya yang tak disentuh siapapun. Air matanya nyaris tumpah mendengar omelan tajam dari Bu Irma. Dulu, sebelum menikah dengan Alim, Bu Irma selalu bersikap baik padanya. Sekarang dia jadi serba salah. Mungkin karena setelah menikah, Gina tidak lagi bekerja dan hanya jadi ibu rumah tangga saja. Bu Irma baru berhenti mengomel ketika Alim berjanji akan membawanya pergi keluar membeli pakaian baru. Gina menoleh ke arah Alim. Dia tersenyum pahit saat suaminya mengedipkan mata ke arahnya. Ya, itu bertanda bahwa Gina harus menjual perhiasannya lagi. Satu persatu, perhiasan Gina yang dibelinya sebelum menikah habis terjual untuk kebutuhan Alim. Gina menggertakkan gigi. Andai bukan karena sangat mencintai Alim, dia tidak akan bertindak sejauh ini. Rumah sepi sore itu karena Alim masih membawa ibunya jalan-jalan. Kesempatan itu digunakan Gina untuk keluar rumah dengan langkah cepat. Di tangan kirinya tergantung tas belanja sebagai tameng alasan jika ditanya mertuanya ataupun Alim. Akan tetapi, sebenarnya ia tidak menuju pasar. Ia memanggil beca, meminta untuk diantarkan ke sebuah tempat. Angin sore berembus pelan, menyibak rambutnya yang sebagian belum disisir rapi.
Ada sesuatu di dalam matanya, berupa kemarahan yang ditahan bercampur ketakutan yang mulai menjalar ke dada. Setelah berjalan lebih dari 20 menit, Gina berhenti di depan sebuah rumah yang terletak di tepi sungai. Lingkungan itu cukup ramai. Banyak anak-anak yang bermain di jalan, diawasi oleh ibu mereka yang sedang sibuk menggosip. Gina menoleh ke sekitar. Dia takut ada orang yang mengenalinya masuk ke sana. Setelah yakin tidak ada yang dikenalnya, Gina mengetuk 2 kali lalu menunggu. Tak lama daun pintu terbuka. Seorang perempuan tua muncul. "Gina," gumam Nini Juwai yang terlihat heran. "Masuk. Kenapa Ikam datang lagi ke sini?" Dia tidak menyangka Gina akan secepat itu datang lagi setelah kemauannya waktu itu tercapai. Gina duduk bersila di depan Nini Juwai. Wajahnya tampak kusut. "Ulan kayaknya dihaur orang nih." Dia menceritakan kejadian 2 hari ini sampai pada insiden makanan basi yang baru saja dimasaknya tadi pagi. Nini Juwai menatap wajah Gina cukup lama, lalu menyalakan sebatang dupa. Ia berkomat kamit sebentar, lantas memejamkan mata. Kepalanya sesekali menganggukkan seolah sedang berbicara dengan sosok tak kasat mata. Gina hanya memandang tanpa banyak komentar. Dia sudah terbiasa melihat Nini Juwai yang sedang berkomunikasi dengan gampirannya. "Ikam dasar digawi urang Gina ai," gumamnya lirik. "Tanah merah yang kamu lihat kemarin memang bukan dari halaman rumahmu. Ada orang jahat yang sengaja menargetkanmu." Gina menegang. "Menargetkanku?" "Kalau tidak segera dibersihkan, anakmu bisa terkena lebih dulu. Bisa juga kamu yang mati dengan cara mengenaskan. Ini bukan mainan. Ini kiriman dari orang yang benar-benar ingin kamu hancur," jawab Nini Juwai. Gina mengusap perutnya yang saat itu bergerak dengan pelan karena bayinya menendang. "Siapa nih? Siapa yang mengirim guna-guna ini?" Nini Juwai memejamkan mata lagi. Asap dupanya mengepul ke kiri sementara bibirnya berkomat kamit bicara pada gampirannya lagi. Beberapa detik kemudian, ia membuka mata. Badannya agak gemuk. Orangnya suka tertawa. Rambutnya lurus pendek. "Apa kamu kenal dengan dia?" Gina mengerjap. Dadanya berdebar kala mendengar Nini Juwai menyebut ciri-ciri istri pertama dari Alim. "Nita." "Oh, jadi dia memang istri pertama Alim. Pantas saja dia marah besar ke kamu." Gina mengepalkan tangan, matanya mulai memerah. "Nita sendiri yang mengizinkan Alim menikah lagi. Kenapa dia malah mengirim guna-guna seperti ini? Apa dia belum rela?" "Yang patah hati tidak selalu pakai logika. Dan yang tersakiti bisa memelihara dendam hingga dibawa mati," jawab Nini Juwai tenang. Ucapan Nini Juwai membuat Gina terpaku. Diakuinya, dialah yang lebih dulu merayu Alim walau tahu lelaki itu sudah beristri. Tidak mudah menuduhkan Alim. Dia terpaksa meminta bantuan dari Nini Juwai untuk membuatnya jatuh cinta, tapi ternyata semuanya jadi begini. "Kamu lama sekali tidak datang ke sini. Apakah suamimu masih bisa dikendalikan?" Gina tidak bisa menjawab. Dia memang lama tidak datang ke rumah Nini Juwai dan sepertinya efek pelet pada Ali mulai berkurang. Lelaki itu memang tidak meninggalkannya, tetapi perhatiannya juga semakin berkurang. Kadang Gina curiga bahwa Ali masih bertahan dengannya hanya karena tabungan dan perhiasan Gina belum habis dia kuras. Gina menggeleng. "Aku tidak tahu nih, tapi sikapnya memang mulai berubah." "Itu salahmu, karena lama tidak datang ke sini. Peletmu itu harus selalu diperbarui, supaya Alim terus tergila-gila." "Uangku kurang untuk menebus semua persyaratannya nih," jawab Gina terus terang. Nini Juwai tertawa. "Kalau Alim berada dalam kendalimu, dia akan memberikanmu segalanya kan?" Gina terpaksa mengakui
apa yang dikatakan Nini Juwai itu benar. Jadi bagaimana nih? Terserah kamu. Gina menunduk sambil berpikir. Perbuatan Nita harus segera dibalasnya. Dia juga ingin menaklukkan hati Alim agar kembali tergila-gila padanya. Dia menatap wajah Nini Juwai dengan sorot penuh tekad. Berapa biayanya kalau aku mau mengembalikan semua kiriman Nita nih? Pembersihan ini butuh banyak biaya. Aku harus melakukan ritual selama 7 malam, kata Nini Juwai sambil berhitung. Aku akan membayar semuanya nih. Asalkan anakku selamat, asalkan Kak Alim kembali tergila-gila lagi padaku. Nini Juwai mengangguk, tapi ia belum selesai, matanya menatap Gina dengan cermat. Kamu ingin kiriman ini dikembalikan pada dukun atau Nita? Ya, tentu saja pada Nita nih. Gina meremas ujung bajunya dengan geram. Dia ingin melihat Nita menderita sampai mati. Biayanya lebih banyak lagi. Berapa aja aku siap nih. Gina merapatkan bibir. Kebencian yang dirasakannya pada Nita semakin menguat. Nini Juwai tersenyum amat sangat lebar, sesuai dengan suasana hatinya yang kembali riang karena membayangkan Gina akan memberinya banyak uang. Seminggu kemudian, Gina kembali berangkat untuk menemui Nini Juwai. Dia sengaja menunggu Alim pergi mengantarkan ibunya lebih dulu, baru ia meninggalkan rumah. Dia frustasi karena pelet yang diberikan Nini Juwai tidak berefek apa-apa. Dia sudah mencampurkan air dari Nini Juwai ke dalam kopi, tapi suaminya masih saja seperti biasa. Dia lebih banyak bicara dengan ibunya. Bahkan selama mertuanya di sini, Alim juga memilih tidur di ruang tamu karena alasan tidak enak hati pada ibunya. Mereka sudah menikah. Wajar kalau tidur sekamar. Yang tidak wajar itu Alim karena menolak tidur seranjang dengannya. Bahkan kadang lelaki itu berpura-pura tidak mendengar saat Gina memanggilnya. Itu hanya berarti satu hal. Pelet dari Nini Juwai tidak manjur lagi. Begitu juga dengan santet kiriman Nita. Baru 2 hari lalu ia berpapasan dengan mantan istri Alim itu. Bukannya tampak sakit-sakitan, Nita justru terlihat sangat ceria. Dia bahkan bertambah cantik setelah Gina lama tak bertemu dengannya. Setibanya di rumah Nini Juwai, Gina langsung menggedor pintu dengan keras. Tok tok tok, tok tok tok. Nini. Oh, Gina, aku sudah menunggu sejak subuh tadi. Mereka mengatakan kamu akan datang ke sini. Gina tercenung sebentar sampai akhirnya dia paham bahwa yang dimaksud mereka adalah saudara gaib Nini Juwai. Kenapa efeknya masih belum kelihatan nih? Tanya Gina tanpa basa-basi. Nini Juwai tertawa keras, memperlihatkan sebagian giginya yang sudah ompong. Baru 1 minggu. Apa yang kamu harapkan? Gina tercengang. Butuh waktu berapa lama lagi? Mungkin 1 bulan. Itu terlalu lama nih. Aku bisa saja mati dalam sebulan itu. Seru Gina putus asa. Nini Juwai mendelik, membuat Gina terpaksa memelankan suaranya lagi. Aku tahu kamu mau lebih cepat, tapi ini juga butuh persyaratan yang lebih banyak. Gina mengerutkan dahi. Maksudnya aku harus membayar lagi? Nini Juwai mengangguk. Dan lebih besar dari sebelumnya. Setidaknya 2 kali lipat. Kalau tidak, semua ritual akan gagal. Dan santet itu bisa berbalik ke arah kamu sendiri. Wajah Gina memerah, nafasnya memburuk. Nih, aku sudah bisa-bisa nih. Semua itu terserah. Terserah kau. Kalau mau bersabar menunggu, tidak perlu menambah biaya lagi, sahut Nini Juwai dingin. Gina menggertakkan gigi. Ia berdiri tiba-tiba. Baik, aku akan mencarikan uangnya. Tapi ini yang terakhir kali. Nini Juwai mengangguk tak peduli. Semua terserah padamu. Hari itu juga, Gina menarik seluruh saldo dari rekening tabungannya sebelum menikah dulu.
Karena belum cukup, ia juga segera mengambil semua uang gaji yang baru saja dikirimkan perusahaan Alim. Dia berdiri lama di depan mesin ATM minimarket, memandangi angka yang tertera di layar sebelum akhirnya menekan tombol penarikan. Beberapa lembar ratusan ribu keluar perlahan dari mesin. Gina memasukkan uang tersebut ke dalam amplop coklat dan menyerahkannya pada malam harinya kepada Nini Juwai. Perempuan tua itu sumringah saat mengambil amplop dari tangan Gina. 2 hari kemudian, langit siang itu cerah, berbanding terbalik dengan suasana di dalam rumah Gina dan Alim. Teriakan terdengar dari dalam kamar. Keduanya saling bersahutan. Suara pecahan benda terdengar satu kali saat Alim semakin marah. Alim berdiri dengan mata membelalak, tangannya gemetar memegang slip ATM, wajahnya memerah. 14 juta habis semua. Gina, sinting kamu. Itu uang tabunganku sendiri. Kenapa kamu harus ribut? Balas Gina acuh tak acuh. Alim meremas slip ATM menjadi bola kecil, lalu melemparkannya ke wajah Gina. Lalu bagaimana dengan gaji yang kuberikan kemarin? Kenapa semuanya juga habis kamu ambil? Untuk apa semua itu? Gina tidak menjawab. Jawab Gina, jawab. Gina membuang muka. Alim tertawa. Untuk membayar dukun. Jantung Gina terasa berhenti berdetak mendengar pertanyaan suaminya. Dia berpaling, matanya melebar saat bertanya, apa maksudmu dengan dukun? Ali mencibir. Tidak perlu berpura-pura. Aku sudah tahu kau selama ini meminta pertolongan pada dukun untuk membuatku jatuh cinta padamu. Fitnah, itu semua fitnah. Gina bangkit dan mencakar wajah Alim. Alim dengan mudahnya menepis tangan Gina, mengempaskan perempuan itu ke atas ranjang. Aku dan Mama melihat dengan mata kepala kami sendiri saat kamu masuk ke rumah Nini Juwai. Semua orang sudah tahu kalau Nini Juwai itu dukun pelet. Tega kamu Gina, tega. Pantas saja aku tergila-gila padamu. Rupanya ini semua berkat bantuan jin peliharaan Nini Juwai. Gina membantah keras tapi percuma. Alim sudah tahu semuanya. Bu Erna sudah lama curiga karena anaknya terkena pelet, sehingga ia nekat menceraikan Nita yang dulu sangat dicintainya. Dia menyelidiki semua hal yang berkaitan dengan Gina dan akhirnya tahu bahwa menantunya itu telah mengguna-guna Alim. Untung pengaruh pelet itu terus berkurang setelah Ali menikah. Akan tetapi, Bu Erma takut kalau Gina kembali melakukan hal yang sama untuk membuat kehilangan akal sehat. Karena itu, dia rela datang dari jauh untuk membicarakan hal ini pada Alim. Dia juga membujuk Alim untuk terus mengikuti kemana saja Gina pergi. Dan benar saja, Gina kembali datang menemui Nini Juwai. Sepulang Gina dari rumah Nini Juwai, Alim tak mau lagi memakan makanan yang dimasaknya. Kopi buatan Gina pun selalu dibuang Alim. Kalau saja bukan karena anak di dalam kandungan Gina, mungkin Alim sudah menceraikannya. Dan sekarang Gina membuat Alim marah lagi karena semua uang gajinya digunakan hanya untuk membayar dukun tua itu. Alim marah besar, tetapi Gina menolak keras tudingan suaminya. Pertengkaran itu berlangsung lama. Gina membela dirinya dengan emosi, Alim memaki dengan kemarahan yang tak bisa dibendung. Pada akhirnya, Gina keluar dari rumah sambil membawa tas. Dia membawa motor lalu melajukannya dengan kencang. Tiba-tiba saja sebuah truk tronton muncul dari tikungan. Gina yang kehilangan fokus tak sempat mengerem tepat waktu. Dia menjerit, tangannya refleks menutupi perut. Brak! Tubrukan itu keras, logam menghantam logam, kaca pecah berserakan, lalu jeritan Gina pun menghilang. Kabar kematian Gina menyebar dengan cepat. Alim sangat berduka karena kehilangan calon anaknya. Matahari sore menyusup masuk dari sela-sela dedaunan jambu air di pekarangan rumah Nita. Dia duduk santai
sambil mengenakan daster biru tua dengan rambut dicepol seadanya. Di pangkuannya ada semangkuk kacang rebus yang sesekali ia masukkan ke mulut sambil menonton televisi yang volumenya dikecilkan. Di sampingnya, cangkir teh panas mengepul perlahan. Pintu depan terdengar diketuk 2 kali. Nita malas-malasan berjalan menuju pintu. Ketika dibuka, tampak seorang perempuan parubaya berdiri di ambang. "Mama?" sapa Nita. Bu Erma tersenyum tipis. "Maaf mendadak datang, tapi Mama kangen sama kamu." Nita mempersilakan masuk. Ia menuangkan teh tambahan, menggeser bangku kecil, lalu duduk kembali. "Pian diantar siapa ke sini, Ma?" tanya Nita pada mantan mertuanya itu. Bu Erma menyesap teh sebentar, lalu menatap Nita dengan ekspresi iba. "Apa kamu sudah dengar kabar tentang Gina?" tanyanya perlahan. Nita berhenti mengunyah kacang. "Gina?" "Iya, Gina. Istri barunya Alim," ucap Bu Erma agak riko. "Dia meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi Mama ke rumah Alim untuk membantu mengurus pemakamannya." Nita tidak menjawab. "Motor yang Gina bawa menabrak truk. Katanya itu kesalahan Gina yang memang membawa motor dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya, Gina dan Alim sempat bertengkar hebat karena Gina ketahuan pergi ke dukun." Nita mengerjapkan mata. Tangannya masih memegang kacang rebus yang kini tak jadi dikupas. Dia menghela nafas panjang. "Innalillahi." Saat tetangga kumpul-kumpul untuk mengadakan tahlilan, mereka bergosip, mengatakan Gina juga marah besar ke kamu. Tiap kali bertemu tetangga, dia sesumbar kalau kamu sudah mengirimkannya guna-guna memakai tanah kuburan untuk membuat dia sakit parah. Nita tertawa pelan pada awal, lalu makin melebar. "Ya ampun, Mama. Kalau memang aku mau menyantet Gina, harus aku lakukan sejak dulu saat dia mulai mendekati Alim." Mantan mertuanya tersenyum kecut. Mereka berbicara panjang lebar. Sebelum pulang, Bu Erma memberikan isyarat kalau dia ingin Alim dan Nita kembali rujuk. Nita berpura-pura tidak mengerti isyarat yang diberikan olehnya, sehingga Bu Erma terpaksa pulang tanpa berhasil merayu hati Nita lagi. Perempuan yang masih cantik itu melambaikan tangan dengan ceria pada Bu Erma yang pergi meninggalkan rumahnya. Setelah yakin Bu Erma tidak berada di dekatnya, Nita langsung tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyantet Gina, ya itu sudah pasti. Tapi dia memang pernah mengisengi Gina untuk membalas sakit hatinya. Siapa sangka perempuan itu benar-benar percaya bahwa ia sedang diguna-guna. Ya, beberapa waktu lalu Nita meminta bantuan temannya untuk pura-pura jadi pengemis yang kemudian mengutuk Gina, menyumpahi Gina. Temannya jugalah yang sudah menyiramkan pestisida di tanaman mawar Gina untuk membuatnya semakin ketakutan. Belum puas dengan trik murahan tersebut, Nita diam-diam masuk ke halaman rumah yang dihuni Gina. Dulu, dia pernah tinggal di rumah yang sama sebelum diusir oleh Alim. Nita juga masih memegang beberapa kunci rumah sehingga ia bisa masuk kapan saja. Malam itu, dia memang sengaja menendang salah satu pot tanaman hias, menghamburkan tanah liat, lalu menyiramnya dengan air rendaman bunga kenanga. Mengingat kejadian itu, membuat Nita kembali tertawa sampai air matanya keluar. "Dasar perempuan bodoh, biasa main guna-guna, jadi takut dikenakan guna-guna," umpatnya sambil mengusap air mata. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih. Keren banget ya, seperti biasa endingnya ini benar-benar gak terduga nih Kenanga nih ya. Dan di sini Gina itu ternyata diserang secara mental oleh Nita. Nggak ada santet tuh yang dikirimkan sama Nita pada Gina, dan Gina benar-benar nggak kena santet. Jadi ternyata sedari awal, di awal kisah itu kan ada pengemis yang datang tuh, terus menyumpahi dan bahkan meludahi tanaman mawarnya itu. Ternyata itu adalah orang suruhan dari Nita, wanita yang sudah dimadu oleh Gina.
Jadi maksudnya suami Nita ini menikah lagi dengan Gina. Nah di sini itu semua hanya rekayasa daripada Nita ya. Dan ketika dia meludah, itu sebenarnya disiram pestisida di situ. Ketika si Ginanya meleng, ya mati dong. Jadi tapi itulah sugesti yang diserang mental sekali lagi teman-teman ya. Dia tersugesti, wah ini mawarnya mati gara-gara diludah ini. Jangan-jangan sumpahnya juga terjadi beneran. Nah, karena sugesti dia terus berpikiran seperti itu. Apalagi ditambah ada kiriman tanah kuburan. Padahal bukan tanah kuburan, cuma tanah merah yang disiram sama air kembang yang berbau melati ya. Jadinya di situ bertambah parahnya sugesti itu sampai akhirnya dia nekat kembali mendatangi dukun. Jadi ya benar terakhirnya itu orang yang biasa main dukun, orang biasa menyantet pasti takut akan terkena santet. Sama orang yang suka membunuh akan takut dibunuh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Luar biasa sekali. Ini Nita menyerang secara mental. Ini lebih dahsyat daripada serangan fisik nih. Karena pada akhirnya berujung dengan kematian Gina yang tragis, mirip seperti sumpah yang diucapkan oleh pengemis di awal kisah akan mati dalam keadaan berlumur darah. Wow. Dan luar biasa, Kenanga Kinasih the best. Terima kasih untuk Kenanga Kinasih atas kiriman kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silahkan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.